Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sendoro. Saya dari D3 Teknik Informatika SDKU Sumeneb. Di sini saya akan mempresentasikan definisi dan cara menemukan masalah. Yang mana ini merupakan tugas kedua dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Udin Harun Ar-Rasyid. Definisi masalah. Dilansir dari Wikipedia, masalah itu didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Yang mana secara umum itu diketahui ialah tidak adanya kesesuaian antara harapan dengan kenyataan. Bisa juga dikatakan terdapat kesenjangan antara perencanaan dan implementasinya. Atau dengan kata lain, masalah itu bisa terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan fisik maupun psikis, yang mana kepuasan lahir maupun batin itu tidak terpuaskan. Akibat dari hal tersebut, itu akan timbul rasa galau, gundah, minder, cemas, tertekan, sedih, bahkan khawatir. Yang mana hal-hal ini seharusnya itu tidak terjadi secara berlebihan dan berlarut-larut. Di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mendefinisikan pengertian masalah dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Yang mana KBBI menjelaskan masalah itu sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Misalnya di KBBI itu diberikan contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya itu, masalah keluarga hendaknya diselesaikan oleh keluarga itu sendiri. Kemudian ada contoh lagi, rapat itu harus memecahkan masalah yang paling rumit. Nah, dari dua contoh tadi, itu menjelaskan bahwa masalah adalah sesuatu yang harus dituntaskan dan diberikan tindakan solusinya. Next, cara menemukan masalah. Nah, di sini saya bedakan buat beberapa pertanyaan untuk menemukan suatu masalah. Yang pertama, apa penyebab dari suatu masalah? Kemudian, siapa yang terlibat dalam masalah tersebut? Yang ketiga, kapan masalah itu terjadi? Yang keempat, mengapa masalah itu bisa terjadi? Kemudian, di mana masalah itu terjadi? Selanjutnya, bagaimana masalah itu bisa terjadi? Oke, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini itu baru bisa dijawab ketika kita bisa membedakan jenis-jenis masalah. Oke, next. Nah, untuk jenis masalah, ini saya temukan dari beberapa sumber, itu ada 4 jenis masalah. Yang pertama, masalah berdasarkan levelnya, kemudian masalah berdasarkan penyebab, dan masalah berdasarkan objek, serta masalah berdasarkan perilaku. Saya jelaskan satu persatu. Jenis masalah berdasarkan levelnya. Masalah memiliki tingkatan. Ada masalah yang sulit, ada masalah yang tidak sulit. Ada masalah yang sederhana, ada masalah yang kompleks. Ada masalah utama atau masalah primer, yaitu masalah yang harus diselesaikan sesegera mungkin. Ada juga masalah tambahan, yang mana masalah ini mudah diselesaikan bila masalah utama atau masalah primer sudah terpecahkan. Ada juga masalah yang urgent atau penting. Ada juga masalah yang tidak begitu penting atau tidak begitu mengganggu. Ada masalah yang berdampak sistematik, sehingga bila dibiarkan, masalah ini akan merusak tatanan sistem. Ada pula masalah yang berdampak hanya pada lokal, atau berdampak pada level individu tertentu. Kemudian ada masalah berdasarkan penyebab.
Setiap masalah pasti ada penyebabnya. Unsur adanya faktor atau sebab pada masalah satu sama lain itu tidak dapat dilepaskan. Tanpa adanya faktor, masalah pasti tidak ada, baik itu faktor yang berasal dari internal ataupun faktor yang berasal dari eksternal. Beberapa jenis masalah itu timbul disebabkan karena faktor biologis maupun psikologis. Bisa juga dikatakan bahwa masalah disebabkan oleh faktor alam atau faktor sosial, kemudian diturunkan menjadi faktor ekonomi dan kebudayaan. Semuanya itu bisa menjadi penyebab individu berubah menjadi manusia yang tertimpa masalah. Kemudian yang ketiga, masalah berdasarkan objeknya. Masalah tidak hanya bisa dilanda oleh individu saja. Keluarga, komunitas, organisasi, hingga masyarakat itu bisa terkena masalah. Tentu setiap objek yang mana terkena masalah itu harus bisa membedakan antara mana masalah individu, mana masalah keluarga, dan mana masalah komunitas. Begitu pula harus bisa membedakan antara masalah organisasi dengan masalah masyarakat secara luas. Namun demikian, bisa saja antara masalah yang menimpa objek itu akan berdampak pada objek lainnya. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali meremehkan atau merendahkan masalah di objek satu dengan objek yang lainnya. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, itu masalah berdasarkan perilakunya. Setiap masalah pasti ada bentuk tindakan yang menyertainya. Bisa dikatakan, tindakan atau perilaku itu sendiri yang disebut sebagai masalah. Misalnya, individu yang gagal melakukan penyesuaian diri. Individu gagal dalam memahami diri maupun hal-hal yang ada di sekitarnya. Kegagalan itulah yang disebut masalah serta harus diselesaikan. Bentuk perilaku individu bermasalah lainnya ialah kesulitan dalam mengaktualisasikan bakatnya. Yang menjadi manusia yang tidak merdeka, sebab hak kemanusiaannya itu dikebiri. Serta tentunya perilaku bermasalah lainnya yang sangat banyak bila disebutkan semuanya. Oke, next. Nah, sekarang kita praktek. Cari masalah, lalu jawab pertanyaan di slide ketiga. Oke, kita coba kembali ke slide ketiga. Nah, di sini cara menemukan masalah. Di sini saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan itu, apa penyebab dari suatu masalah. Misalnya saya mengambil studi kasus di desa saya, yakni kesulitan pekerja garam untuk mendapatkan job pekerjaan garam. Apa penyebabnya? Misalnya kurangnya relasi, atau ketika seorang petani garam itu membutuhkan pekerja, banyak pekerja yang tidak mengetahui informasi tersebut. Kemudian yang kedua, siapa yang terlibat dalam masalah tersebut? Yang terlibat itu petani garam, kemudian juga ada pekerja garam. Nah, itu dua orang yang terlibat di dalam masalah perekrutan pekerjaan tersebut. Kemudian, kapan masalah itu terjadi? Biasanya, masalah-masalah seperti ini terjadi di musim kemarau, di mana musim kemarau itu adalah musim produksi garam. Apalagi kalau musim produksinya itu lagi tinggi-tingginya. Nah, di situ para petani membutuhkan banyak sekali pekerja. Jadi begitu. Kemudian, mengapa masalah itu terjadi? Biasanya masalah ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara petani dengan pekerja. Yang mana petani itu hanya mencari pekerja yang ada di sekitaran, yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Dia tidak mencari di desa lain atau di kompleks lain, begitu. Kemudian di mana masalah itu terjadi? Masalah ini terjadi di salah satu desa penghasil garam terbesar di Sumedang, yakni di Desa Karanganyar. Kemudian bagaimana masalah itu terjadi? Masalah ini terjadi itu pada pekerja garam, namun tidak begitu parah. Cuman ada sebagian pekerja yang tidak kebagian pekerjaan. Ada juga petani yang kewalahan tuh dalam mengolah tambak garamnya karena pekerjanya kurang tertata rapi begitu. Kemudian, oke, di sini sudah terjawab. Oke, kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari penjelasan saya tadi, ternyata ada banyak persepsi tentang definisi suatu masalah. Ada juga beberapa jenis masalah di sini. Di sini ada masalah berdasarkan levelnya, masalah berdasarkan
penyebabnya, dan masalah berdasarkan objek, serta masalah berdasarkan perilaku. Yang mana untuk menemukan cara menemukan suatu masalah, kita harus memahami dulu jenis-jenis dari masalah itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih sudah menyaksikan video presentasi saya. Besar harapan saya di mata kuliah ini, saya berharap dengan latihan seperti ini, saya bisa meningkatkan skill komunikasi saya, skill merangkai kata-kata, skill membuat PowerPoint, yang mana skill-skill ini akan sangat berguna di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.